Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zaina Hapsari. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang gambar teknik nih. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang klasifikasi huruf, angka, dan etiket pada gambar teknik. Lalu, untuk yang kedua, kita menerapkan standar garis gambar teknik berdasarkan bentuk dan fungsinya. Nah, kita langsung saja ya. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai huruf tegak. Huruf tegak ini seperti ini bentuknya. Jadi, huruf tegak ini mempunyai tinggi huruf H dengan tebal huruf 1/14 H. Nah, perbandingan itu sudah merupakan ketentuan dari ISO untuk gambar teknik. Lalu, untuk yang kedua, kita mempelajari tentang huruf miring. Huruf miring ini mempunyai gambar seperti ini. Nah, seperti ini ya, bisa teman-teman lihat. Huruf miring ini mempunyai kemiringan 75 derajat terhadap garis gambar. Dengan tinggi huruf H, tebal huruf 1/14 H, dan miring huruf 75 derajat. Lalu kita akan membahas etiket. Nah, etiket ini banyak digunakan untuk pemula. Ada dua jenis. Yang pertama, yang seperti ini, kalian bisa lihat. Nah, untuk yang etiket pertama ini mempunyai panjang 185 derajat dengan ukuran masing-masing seperti yang digambar, dengan tinggi total 40 mm. Lalu untuk etiket yang kedua, nah, etiket yang kedua ini agak sedikit lebih ringkas dengan panjang yang sama, yaitu 185 mm dan tinggi hanya 25 mm. Nah, etiket ini mencantumkan data atau identitas dari gambar yang telah kita buat, seperti proyeksi, lalu skala, nama penggambar, lalu ada keterangan lainnya seperti nomor, lalu jenis kertas, dan nama SMK atau nama instansi dari penggambar sendiri. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis garis. Untuk yang pertama ada garis tebal. Garis tebal ini mempunyai ketebalan 0,5 sampai 0,8 mm. Nah, gambarnya seperti ini, bisa terlihat jelas dia memang sedikit berisi atau tebal. Nah, garis tebal ini digunakan sebagai garis tepi pada gambar atau garis nyata pada gambar. Lalu untuk yang kedua, ada garis tipis. Garis tipis ini mempunyai ketebalan 0,1 sampai 0,3 mm. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya. Garis tipis ini digunakan sebagai garis arsir atau garis ukur. Ketebalan garis arsir yaitu 0,3, sedangkan ketebalan dari garis ukur adalah 0,1. Nah, kita lanjut. Ada garis gores. Garis gores ini mempunyai ketebalan 0,3 sampai 0,4 mm. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman gambarnya. Jadi garis ini mempunyai bentuk strip-strip seperti itu, ada jeda antar strip, di mana garis gores ini mempunyai fungsi untuk sebagai garis bayangan atau garis yang tak terlihat pada benda. Lalu yang keempat ada garis bertitik tipis. Garis ini mempunyai ketebalan 0,3 mm dengan bentuk strip titik, strip titik, strip titik. Nah, garis ini biasanya dipakai sebagai garis sumbu. Lalu kita menuju ke jenis garis selanjutnya, yaitu ada jenis garis titik tipis dengan ujung yang ditebalkan. Nah, garis ini mempunyai ketebalan 0,1 sampai 0,3 mm dan 0,5 sampai 0,8 mm. Garis ini seperti ini. Yang pertama itu tebal, lalu dengan titik tipis, strip tipis, titik tipis, strip tipis, lalu yang terakhir tebal lagi. Nah, garis ini berfungsi sebagai garis potongan, di mana berfungsi untuk memotong sebuah benda agar terlihat penampangnya ataupun terlihat bagian
yang ingin dilihat dari dalam, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya ada garis bertitik tebal. Ini mempunyai ketebalan 0,5 sampai 0,8 mm. Nah, bentuknya ini strip titik tapi tebal, tidak seperti yang garis sebelumnya yang tipis. Garis ini mempunyai fungsi sebagai di mana dia sebagai petunjuk bahwa bagian tersebut merupakan bagian yang akan dikerjakan secara khusus pada pekerjaan selanjutnya. Lalu kita masuk ke aplikasi dari pengerjaan garis tersebut yang tadi. Nah, aplikasinya bisa kita lihat seperti ini. Nah, garis seperti ini kita bisa melihat bahwa garis dapat digunakan pada pengerjaan gambar. Yang pertama kita lihat di sini ada garis sumbu, yaitu strip titik tipis. Lalu ada garis gores yang strip itu ada sebelah sini pada bagian lubangnya. Lalu untuk bagian yang bertanda panah lalu dengan tulisan X ini adalah garis potong atau garis dengan ujung yang ditebalkan. Nah, seperti inilah contoh aplikasi yang digunakan pada gambar teknik seperti itu. Nah, untuk materi kali ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Jangan lupa selalu semangat, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.